Sebelum masuk ke video acara praktek mediasi, kita perkenalan dulu yuk dengan mediasi. Menurut Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian, mediator memiliki tugas yaitu 1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. 2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak. 3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. 4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. 5. Menjelaskan tentang kaukus. 6. Menyusun jadwal mediasi. 7. Mengisi formulir jadwal mediasi. 8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk Kita masuk ke kasus posisinya yuk. Perkara ini berawal dari sengketa pembagian harta warisan dalam satu keluarga antara seorang keponakan dan pamannya. Penggugat bernama Elis sebagai keponakan, sedangkan tergugat adalah Raffi sebagai paman. Sengketa muncul ketika Elis bermaksud meminta pembagian harta warisan tersebut secara adil. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh pamannya. Karena pembicaraan secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu, perkara ini kemudian diajukan ke dalam proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak. Ibu, Bapak, iya. Bapak, silakan duduk terlebih dahulu. Udah lama ya nunggu saya? Iya. Kemudian gimana Bapak Ibu ruangannya? Nyaman? Nyaman. Alhamdulillah, soalnya AC-nya baru kita ganti. Kemudian saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak beserta Ibu yang saya hormati. Ada kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya adalah Muhammad Zaki, SMA, selaku mediator yang akan memandu prosesi mediasi kita pada hari ini dan ke depannya ya. Kemudian saya juga akan mempersilakan bagi para pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan. Siang Bapak, saya Elis adalah anak kandung dari Om saya Raffi dan saya adalah anak kandung dari Almarhum Wisnu dan Ibu saya Rina. Di sini saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Selamat siang Bapak, di sini saya Putri, di sini saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ibu Elis untuk mendampingi dan mewakili Ibu Elis. Ini untuk surat kuasa saya. Izin ya Ibu. Baik, Ibu Elis didampingi dengan Ibu Putri ya. Baik, terima kasih. Silakan pihak tergugat. Siang Bapak, saya Siang. Raffi, anak dari almarhum suami dan Ibu Krisanti dan sekaligus selaku ahli waris mereka. Di sini saya didampingi kuasa hukum saya. Baik Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisco, saya dari kantor hukum John Law and Partners. Di sini saya selaku kuasa hukum dari klien saya selaku tergugat dan ini untuk Baik, surat kuasa saya. izin ya Bapak ya. Bapak Raffi didampingi oleh Bapak Francisco ya dari John Law. Betul Bapak. Saya punya kenalan kebetulan di John Law. Teman saya S2 dulu. Oh begitu Bapak. Kami manggilnya Bang John. Oh, ya Bapak. Baik, terima kasih pada para pihak. Kemudian akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan terkait dengan mediasi itu apa, tata caranya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana. Baik, izin Bapak Ibu sekalian menjelaskan. Mediasi ini adalah proses negosiasi antara kedua belah pihak terkait dengan sengketa yang sedang mereka alami guna mendapatkan kesepakatan yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi ini diwajibkan dalam perkara-perkara perdata, data agama ya. Baik, saya perlu menjelaskan bahwa saya di sini adalah pihak yang netral. Saya tidak membela pihak ibu ataupun pihak bapak. Sifat saya adalah netral. Kemudian saya juga tidak dapat mengambil keputusan terkait dengan permasalahan bapak dan ibu karena itu adalah pure hak dari bapak dan ibu sekalian. Kemudian pula terkait dengan mediasi ini sifatnya adalah tertutup dan rahasia
apapun yang terjadi di dalam ruangan ini hanya para pihak lah yang mengetahui. Kemudian pula sesuai dengan perma pasal 14 huruf E, saya dapat mengadakan pertemuan secara terpisah bagi masing-masing pihak. Lalu saya akan menawarkan terkait dengan waktu mediasi. Waktu mediasi kita 1 jam dan akan diperpanjang 30 menit apabila para pihak menghendaki. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cukup Ya, kami sepakat Bapak. Sepakat ya, 1 jam 30 menit perpanjangannya. Baik, apabila proses mediasi kita mencapai kesepakatan, maka saya akan membuatkan akta perdamaian dan akan ditandatangani oleh para pihak. Dan saya akan meneruskannya kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Namun, apabila proses mediasi kita tidak berjalan dengan lancar, tidak menemukan kata sepakat, maka permasalahan Bapak Ibu sekalian akan dilanjutkan dalam proses pemeriksaan sidang perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai agenda mediasi kita pada pertemuan pertama ini. Agenda kita hari ini adalah penyampaian duduk perkara dari masing-masing pihak. Saya akan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan duduk perkaranya, kemudian akan dilanjutkan oleh pihak penggugat, dan saya mohon dengan sangat kepada para pihak untuk menjaga kondusifan ketika pihak lain sedang berbicara. Saya mohon untuk tidak saling menyela ya, Bapak Ibu. Silakan pihak penggugat terlebih dahulu. Oke, jadi begini Pak, saya ini adalah keponakan kandung dari Om saya Rati dan saya anak kandung dari almarhum Wisnu dan Ibu saya Rina. Kakek saya yang bernama Am Suami telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada istrinya atau nenek saya yaitu Risanti dan anak-anaknya. Anak-anaknya itu yaitu Om saya dan ayah saya almarhum Wisnu. Tidak lama kemudian ayah saya ini meninggal dunia dan meninggalkan ibu saya sebagai ahli waris dan saya sebagai ahli waris pengganti. Dan tidak lama kemudian juga ibu saya telah meninggal dunia sehingga yang tersisa menjadi ahli waris adalah saya dan om saya ini. Jadi gugatan ini saya ajukan adalah karena tidak ada niat baik dari om saya ini Pak dalam hal pembagian atau warisan, dan karena hal ini Pak saya mengajukan gugatan. Baik, ada tanggapan dari Bapak? Ya, benar apa yang sudah ada di sini jelaskan. Yang saya tahu itu ahli waris dari orang tua saya ya saya dan Wisnu. Kemudian Wisnu ini meninggal dunia dan menunjuk kamu Adeli sebagai ahli waris penggantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah membicarakan terkait permasalahan ini dengan cara kekeluargaan atau belum ya? Sudah Pak, saya sudah pernah ingin membicarakan terkait hal ini kepada om saya. Namun dari om saya ini tidak ada tindakan atau respon terhadap hal ini Pak. Dan karena hal ini Pak saya mengajukan gugatan. Ya begitupun juga saya Pak, saya juga sudah mencoba untuk menghubungi Adeli di sini. Namun setiap saya membuka pembicaraan itu saya selalu gagal gitu Pak. Sebenarnya saya sudah diblok sama Adeli di sini Pak. Baik, kalau begitu, karena para pihak telah hadir dalam pertemuan ini, alangkah baiknya para pihak dapat menyampaikan kehendaknya masing-masing. Saya mulai dari pihak Ibu Elis terlebih dahulu, silakan. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya mewakili daripada klien saya akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan daripada klien saya. Dari sini klien saya ingin bahwa semua harta warisan yang digunakan itu dibagi secara rata hanya kepada klien saya sendiri dan kepada omnya Raffi. Yang dimana aset itu terdiri dari satu hamparan tanah seluas 30.106 meter persegi. Yang kedua ada satu hamparan tanah yaitu yang seluas 7.600 meter persegi yang dimana di atasnya terdiri sebuah hotel bernama Hotel Gengo 2. Yang ketiga itu ada rumah tinggal yang seluas 1.200 meter persegi. Demikian. Baik, silakan pihak Bapak Raffi. Baik Pak, terima kasih izin menyampaikan apa yang menjadi kehendak pihak kami. Baik. Bahwasanya klien saya tidak terima jika harta waris ini dibagikan secara waris Islam Bapak. Karena menurut keterangan dari klien saya, semasa hidup orang tua dari Elis ini tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai anak Bapak. Ya benar apa yang sudah kuasa hukum saya jelaskan. Jadi si Wisnu itu ketika ibu saya sakit, ketika bapak saya sakit, dia jarang sekali itu Pak menjenguk, seperti tidak peduli gitu Pak. Namun untuk hal itu saya masih bisa maafkan dan memberi dia kesempatan. Tapi dia mengulangi lagi Pak kesalahannya itu ketika ibu saya sakit dan dia hanya datang ketika masa-masa kritis ini. Jadi di sini saya merasa nggak sudi aja gitu Pak. Kalau misalkan saya membagi harta warisan ini dengan bagian yang sama dengan ada di sini Pak. Oke, baik. Terima kasih pada para pihak telah menyampaikan duduk perkara serta kehendaknya masing-masing. Kemudian mungkin agendanya sampai sini saja karena tujuan awal kita sudah terpenuhi Bapak Ibu sekalian ya. Mediasinya bisa kita akhiri ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan itikat baiknya telah hadir pada ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kemudian agenda kita pada pertemuan kedua akan kita langsungkan dalam 3 hari ke depan. Agendanya di tempat yang sama, kemudian waktunya juga sama. Saya mohon para pihak untuk dapat hadir dengan tepat waktu ya. Baik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan prosesi mediasi kita pada pertemuan kedua ini di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian agenda kita hari ini adalah penyampaian kehendak dari masing-masing pihak. Jadi para pihak akan menyampaikan kehendaknya masing-masing, dan ketika salah satu pihak sedang berbicara, saya mohonkan untuk pihak lain mendengarkan dan tidak saling menilai ya. Baik, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Ibu Elis menyampaikan kehendaknya. Nanti akan dilanjutkan oleh pihak Bapak Raffi. Berikan waktu, saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan prosesi mediasi kita pada pertemuan kedua ini ya. Silakan pihak Ibu Elis. Baik Pak, terima kasih. Di sini setelah saya berunding dengan klien saya, kami sepakat jika perkara ini diselesaikan menurut syariat hukum waris Islam, dan di mana dari kami meminta untuk seluruh aset tersebut dijual kemudian dibagi secara adil. Baik. Silakan pihak terlibat. Baik Bapak, terima kasih. Di sini pihak kami juga sudah berunding Bapak. Jadi pihak kami meminta untuk penyelesaian perkara waris ini diselesaikan secara kekeluargaan Bapak. Dan di sini kami sudah membuat rincian pembagiannya sebagai berikut. Baik Bapak, jadi dari total 3 aset tersebut pihak kami meminta 2 aset. Untuk yang pertama, kami meminta 1 aset, yaitu 1 hamparan tanah seluas kurang lebih 30.105 meter persegi yang dulu berdiri sebuah bangunan bernama Hotel Genggong dan saat ini sudah menjadi hamparan tanah kosong. Juga kami meminta 1 aset, yaitu 1 hamparan tanah dengan luas kurang lebih 7.600 meter persegi yang saat ini masih berdiri hotel bernama Hotel Genggong 2, dan untuk saudari Elis mendapatkan 1 aset, yaitu 1 hamparan tanah seluas kurang lebih 1.200 meter persegi yang saat ini berdiri sebuah rumah tinggal, dan dengan begitu pihak kami merasa Sudah seperti itu dong Pak, jika seperti itu hanya Bapak Ibu Elis, mohon tenang. Saya juga Ibu tidak Elis, atas tangan hasil itu, tidak Ibu bisa Elis, membagi Ibu seperti Elis, itu. mohon tenang Intinya saya terlebih mohon dahulu. saya dibagi secara adil. Bapak nggak sebutan kayak Bapak saya. Raffi, Bapak Raffi, mohon tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu, mohon tenang ya, jangan seperti itu ya. Silakan diminum dulu, Bapak Ibu sekalian airnya untuk Bapak silakan. Jadi kita janganlah seperti tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, ribut-ribut seperti itu kan tidak baik ya. Kalau begitu terus nantinya kita tidak akan mendapatkan kesepakatan tentunya ya. Baik, ini saya rasa sudah tidak kondusif lagi ya. Jadi kalau kita akhiri bagaimana Bapak Ibu sekalian? jika itu yang terbaik pihak kami sepakat. Baik. Baik, demikianlah prosesi mediasi kita pada pertemuan kedua ini Bapak Ibu sekalian. Dimohonkan untuk pertemuan selanjutnya tidak seperti ini lagi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya prosesi mediasi kita pada pertemuan ketiga ini di tempat yang sama ya. Tapi jangan sama seperti kemarin kita ribut-ribut bagaimana itu. Janganlah seperti itu ya. Mohon diingat kalau Bapak dan Ibu ini masih dalam satu keluarga. Kemudian kita kan tujuannya dari awal proses mediasi ini untuk mencari kesepakatan yang adil bagi para pihak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, agenda kita hari ini adalah lanjutan seperti kemarin, adalah penyampaian kehendak dari masing-masing pihak. Untuk saat ini saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Bapak Raffi untuk menyampaikan kehendaknya, kemudian akan dilanjutkan oleh pihak Ibu Elis. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Raffi. Baik Bapak, terima kasih. Izin menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari pihak kami. Jadi permintaan dari pihak kami masih sama seperti pertemuan sebelumnya Bapak. Pihak kami masih meminta untuk penyelesaian dari perkara waris ini tetap dilakukan secara kekeluargaan dengan rincian yang sudah kami buat seperti pertemuan sebelumnya yang akan saya bacakan. Jadi pihak kami dari total 3 aset meminta 2 aset, yaitu untuk yang pertama kami meminta 1 aset hamparan tanah dengan luas kurang lebih 30.105 meter persegi yang dulu berdiri sebuah bangunan bernama Hotel Genggong dan saat ini sudah menjadi hamparan tanah kosong.
Juga kami meminta satu aset, yaitu satu bidang tanah dengan luas kurang lebih 7.600 meter persegi yang saat ini masih berdiri sebuah hotel bernama Hotel Genggong 2. Dan untuk pihak saudari Elis mendapatkan satu aset, yaitu satu hamparan tanah dengan luas kurang lebih 1.200 meter persegi yang saat ini berdiri sebuah rumah tinggal. Tanggapannya, Ibu Elis? Terima kasih. Dari penyelesaian sengketa ini kami memang sepakat jika diselesaikan secara keluargaan. Namun dari pihak kami kembali meminta yaitu satu aset yang paling besar yang seluas 30.000 meter 105 meter persegi, yaitu sebuah hamparan tanah kosong yang dilihat ada sebuah hotel yang bernama Hotel Genggong. Oh Bu, nggak bisa gitu dong Bu. Saya nggak terima ya kalau tanah itu jatuh ke tangan Elis. Tadi kamu juga Elis, tahu apa kamu tentang hotel itu? Saya yang ngebangun itu hotel sama pakai kamu. Kamu nggak ada peduli pentingnya, kamu nggak ngurusin di sini. Maaf ya sebelumnya pertemuan mediasi sebelumnya aku yang masalah terus ya. Saya tidak ada pada standar itu. Dijaga ya Bu, kamu jaga hubungan kamu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ditenangkan dulu dirinya ya. Silakan diminum dulu ya. Silakan. Jadi Bapak Rafiq, Ibu Elis dimohonkan untuk kondusif ya. Kalau seperti ini lagi, kita tidak akan dapat kata kesepakatan ya. Malah nanti tidak mau datang lagi salah satu pihaknya karena ribut-ribut terus begini ya. Nanti perkara Bapak Ibu malah dilanjutkan pada proses persidangan. Karena ini sudah tidak kondusif ya, saya rasa. Kita akhiri bagaimana? Baik Bapak. Sepakat ya? Baik, kami sepakat Bapak. Baik. Demikianlah proses mediasi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga ya Bapak Ibu ya. Pertemuan keempat, mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada 3 hari ke depan ya. Baik, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Elis beserta kuasa hukumnya. Kita hari ini adalah pertemuan kaukus ya agendanya. Jadi ini bukan untuk saya intervensi atau bagaimana ya Ibu sekalian. Jadi ini sudah saya sebutkan juga pada pertemuan pertama. Saya mengatakan bahwa saya dapat melakukan pertemuan secara terpisah antara para pihak ya. Jadi mohon izin Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan apa sebetulnya yang menjadi duduk perkara sehingga permasalahannya menjadi sebesar ini Ibu. Begini Pak, sebenarnya hubungan saya dengan Om Seni memang sudah lama tidak harmonis Pak. Bahkan sebelum saya meninggal. Dan saya tahu kalau Om Seni tidak mau membagi harta itu secara adil Pak untuk saya. Baik Ibu, saya ingin bertanya ya, mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya apa yang menjadi keinginan dari Ibu sendiri terhadap perkara ini ya? Kalau saya maunya harta warisan itu dibagi secara hukum waris ke-6 Pak. Jadi saya mendapatkan hak saya secara adil dan jujur sebenarnya saya ingin perkara secepatnya selesai Pak. Karena saya butuh uang yang banyak dengan waktu yang singkat untuk mengejar usaha saya saat ini sedang goyah Pak. Baik, jika memang itu yang Ibu inginkan ya, saya mohon izin bukan ikut campur atau bagaimana. Kita hendaklah jangan seperti kemarin Ibu, kita saling jawab-menjawab, jadi akhirnya ribut seperti itu ya. Kalau begitu terus nanti kita tidak ada kesepakatan dong ya. Nanti tahu-tahunya pihak Pak Rafinya nggak datang pula kan, kita repot ya. Jadi jangan seperti kemarin ya Bu ya pada pertemuan selanjutnya. Mungkin demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Elis beserta kuasa hukum telah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian, Bapak Rafi serta kuasa hukum ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi agenda kita adalah pertemuan kaukus ya, Bapak-bapak. Kita sudah saya sebutkan juga pada pertemuan pertama kalau saya berhak mengadakan pertemuan kaukus atau pertemuan yang tidak dihadiri oleh para pihak apabila saya anggap perlu ya. Jadi mohon izin sebelumnya saya di sini bukan untuk intervensi atau bagaimana ya, Bapak. Kemudian saya lanjut langsung saja ya. Saya ingin bertanya sebelumnya, saya mohon maaf. Saya ingin bertanya dengan sebetulnya Bapak, apa yang menjadi duduk perkara dari Bapak sehingga menjadi masalah sekian besar ini, Pak? Ya baik Pak, jadi di sini saya nggak mau bagi harta warisan itu dengan sama rata gitu Pak. Baik. Karena Bapak Wisnu itu setelah Bapak saya meninggal dan dia nggak ada kontribusinya gitu Pak dalam keluarga. Jadi ya saya berat hati gitu untuk membagi keadilan ini
membagi harta warisan ini secara rata gitu Pak. Baik Bapak, saya mohon izin ya, bukan apa, saya ingin bertanya sebetulnya apa yang ingin Bapak dapatkan dari perkara ini ya? Saya sebenarnya masih Pak mau ngebagi, tapi ya saya cuma bisa ngebagi harta waris ya rumah itu Pak kepada Ade Elis, dan itu juga masih syukur saya masih mau ngebagi itu dengan Ade Elis. Harapan saya ya permasalahan ini ya selesai sampai di mediasi ini saja Pak, karena kalau misalkan nanti kita masuk ke proses pengadilan itu akan dibagi dengan hukum waris Islam Pak, saya nggak mau hal itu Pak. Baik Bapak, ini izin ya. Kalau memang kehendak Bapak seperti itu, mohon jangan seperti kemarin saling ribut-ribut. Itu bagaimana kan nanti kita nggak akan dapat kesepakatan dong ya. Mohon diperhatikan ya, lebih kondusif pada pertemuan berikutnya ya. Pada berikutnya saya akan lebih tenang Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Raffi beserta kuasa hukum telah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan proses mediasi kita pada pertemuan keempat. Saya harap jangan seperti kemarin ya, kita saling ribut, saling apa, karena kalau begitu terus kita tidak akan mendapat kesepakatan tentunya. Baik, kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda kita hari ini adalah menyampaikan kehendak dari para pihak. Saya akan memberikan kesepakatan, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Bapak Raffi untuk menyampaikan kehendaknya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ketua Balis ya. Silakan pihak Bapak Raffi. Baik Bapak, terima kasih izin menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari pihak kami. Karena memang dari awal tujuan pihak kami adalah menyelesaikan perkara ini secepat-cepatnya dan seadil-adilnya. Di sini kami menaruhkan satu solusi Bapak, baik Ibu juga. Jadi di sini kami menaruhkan solusi dengan kami mengubah rincian pembagian waris tersebut dengan rincian sebagai berikut. Yang sebelumnya pihak kami meminta 2 aset, saat ini pihak kami minta 1 aset, yaitu satu hamparan dengan luas kurang lebih 7.600 meter persegi yang saat ini masih berdiri sebuah bangunan bernama Hotel Genggong 2, dan pihak Ibu Elis mendapatkan 1 aset yaitu 1 bidang tanah seluas kurang lebih 1.200 meter persegi yang saat ini berdiri sebuah rumah tinggal. Dan untuk aset yang terbesar yaitu 1 hamparan tanah dengan luas kurang lebih 30.105 meter persegi, itu akan dijual dan hasilnya akan dibagi 2. Dibagi 2 yang kami maksud di sinilah secara merata 50%. Baik, silakan ya tanggapan. Baik Pak, terima kasih. Kami memang sepakat jika perkara ini kita selesaikan secara keluargaan. Namun dari pihak kami sedikit compare merasa karena dari pihak Bapak itu menawarkan 50-50, sementara dari pihak Bapak di aset lain itu mendapatkan lebih besar, yaitu Hotel Genggong 2, sementara dari pihak kami yang mendapatkan bagian kecil, yaitu rumah tinggal. Jadi dari sini kami menawarkan kembali Pak, jika Hotel Genggong yang sudah kosong itu dijual, maka dari pihak kami mendapatkan bagian lebih besar, yaitu 60%, dan dari pihak Bapak mendapatkan 40%, demikian Pak. Begini Ibu, pihak Ibu kan akan mendapatkan 1 rumah tinggal dan pihak kami akan mendapatkan 1 Hotel Genggong 2, yang dimana kita juga di sini semua tahu kondisi hotel itu sekarang sangat tidak layak Ibu. Dan jika memang di kemudian hari pihak kami ingin menjual aset tersebut, pihak kami juga masih membutuhkan biaya yang sangat besar Ibu. Dan jika ditaksir harganya memang itu tidak terlampau jauh. Dan karena itu juga Pak, pihak kami masih tetap teguh pada penawaran kami. Baik, ada apa Ibu? Baik Pak, terima kasih. Setelah saya berunding kembali dengan klien saya, maka karena memang dari awal kita ingin menyelesaikan perkara ini secara keluargaan, dari pihak kami menerima dan sepakat penawaran ditawarkan oleh pihak tergugat. Baik, tadi saya sudah mendengar ada kesepakatan ya antara pihak Ibu Elis dengan pihak Bapak Raffi ya. Saya izin mengkonfirmasi ya Bapak Ibu sekalian, mohon didengarkan bahwa para pihak sepakat atas kesepakatan damai dengan rincian kesepakatan sebagai berikut. Pihak Bapak Raffi mendapatkan aset 1 bidang tanah seluas kurang lebih 7.600 meter persegi yang saat ini masih berdiri Hotel Genggong 2. Dan pihak Ibu Elis mendapatkan 1 aset 1 rumah tinggal seluas kurang lebih 1.200 meter persegi. Kemudian untuk aset 1 hamparan tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 30.105 meter persegi yang akan dijual dan hasilnya akan dibagi secara merata. Benar demikian ya Bapak Ibu sekalian ya? Benar Bapak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian mediasi kita telah berakhir karena para pihak telah mencapai kesepakatan ya. Kemudian kesepakatan para pihak akan saya tuangkan di dalam akta perdamaian dan akan ditandatangani oleh para pihak. Lalu saya akan meneruskan akta perdamaian tersebut kepada majelis hakim periksa perkara untuk ditetapkan dan dikuatkan dalam putusan pengadilan. Jadi itu sifatnya final dan tidak dapat dibanding ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, oleh karena itu atas bukti kesepakatan boleh kita bersalaman terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk kembali.
Baik, demikianlah rangkaian mediasi kita. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh.